Sebagai doa, mudah-mudahan petani di Banjarnegara menjadi petani yang makmur. Amin. Selamat pagi. Tani. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang tidak bisa kami sebut saya satu persatu. Kami dari penyuluh swasta swadaya di BPP Kecamatan Banjarnegara. Perlu perkenalan betul Bapak semuanya? Perkenalan nggih? Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Yusuf Prayitno, asli dari Banjarnegara, kelahiran Argasoka. Kebetulan kami di domisili di Argasoka, kedapuk sebagai pengurus kelompok tani, juga penyuluh swadaya atau swasta. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja untuk menyikat waktu karena waktunya sudah siang. Kami sudah disampaikan tadi paparan dari Ibu Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Banjarnegara, Bu Sri Subiarsi SP, yang saya akan menyampaikan di sini Bapak Ibu semuanya bahwa sudah tidak barang asing lagi bahwasanya di setiap instansi maupun di lingkungan TNI maupun Polri dan masyarakat pada umumnya pasti senang menanam nggih Pak. Senang betul. Karena apa yang dimakan setiap hari itu adalah hasil dari pertanian nggih betul. Maka dari itu untuk bapak-bapak Babinsa khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat petani pada umumnya, di sini kami dari BPP Kecamatan Banjarnegara ingin berbagi, yaitu masalah tanaman yang sudah biasa dilakukan. Kita perkenalkan, ini adalah benih padi Bapak Ibu semuanya. Ini adalah benih padi varietas Ciherang yang kurang lebih umurnya dari tebar benih. Ini usianya sudah hampir 30 hari yang sudah siap tanam di tanaman. Nah, untuk yang selanjutnya yang tadi disampaikan bahwa kita dalam program ketahanan pangan banyak varian tanaman-tanaman yang bisa kita laksanakan walaupun hanya di lahan yang sempit. Sepertinya di halaman perkantoran atau di halaman rumah, atau yang pernah kami timba ilmunya di Banjarnegara, ada program Melati Harum, memanfaatkan lahan di sekitar halaman rumah. Pernah dengar bukan? Pernah deh? Waktu dulu Bapak Bupati Bapak Sutijo Slamet Utomo yang mencanangkan kita harus memanfaatkan lahan di sekitar halaman rumah dengan berbagai macam tanaman kebutuhan sehari-hari. Antara lain mungkin yang bisa kita tanam ada sayuran tomat, ada cabai, ada mungkin sayuran-sayuran yang bisa kita konsumsi setiap hari, ada daun kelor yang nantinya akan menjadikan satu konsumsi, yaitu sayuran yang semi organik atau organik yang insya Allah menjadi badan kita menjadi sehat. Bapak Ibu semuanya, untuk tanaman-tanaman yang tadi saya sebut bisa ditanam di sekitar halaman rumah. Dari semua itu tanaman kita ada cara dan ilmunya. Tentunya apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu dan kebutuhan apa yang harus kita siapkan untuk tanaman yang mau kita tanam. Kita ambil contoh, ini pengenalan dari pertama kita mau menanam. Yang penting kita cinta dulu, niat baik dulu, senang dulu, mau nanam apa. Setelah itu kita sediakan tempat, entah itu pot atau polybag yang seperti ini. Ini menurut ukuran nanti berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar sesuai dengan jenis dan varian tanamannya kalau sayuran. Dan ini kita harus menyediakan media tanam. Media tanam adalah tempat untuk tumbuhnya tanaman, biar tanaman itu subur sesuai dengan harapan kita. Kita harus menyediakan namanya media tanam yang antara lain adalah tanah. Tanah harus kita sediakan. Ini kebetulan saya tidak membawa contoh tanahnya. Yang kedua adalah pupuk. Pupuk yang di sini saya bawa Bapak semuanya. Ini adalah pupuk yang sudah difermentasi. Apa artinya? Bahwa pupuk fermentasi adalah pupuk yang sudah direkomposer, yang sudah tidak berbau kotoran aslinya. Itu namanya pupuk fermentasi, yang merupakan proses nanti insya Allah pada saat praktek nanti akan saya sampaikan cara membuat pupuk fermentasi, mungkin dari skala kecil sampai dengan skala besar. Baik pupuk padat dari kotoran hewan atau kotoran ternak, maupun nanti dari pupuk cair dari cairan yang dihasilkan oleh ternak. Bapak Ibu semuanya yang dari
ini sekilas pengenalan dari pupuk kompos atau pupuk fermentasi, yaitu kita menggunakan pupuk yang dari bahan kotoran kambing. Itu sangat bagus sekali untuk media tanam untuk tanaman apa saja. Terus yang kedua, tempat. Tadi sudah saya sampaikan harus menyediakan tempat, entah itu polybag, entah itu ember bekas, ataupun kita menggunakan paralon, ataupun nanti kita membuat dengan tanaman vertikultur dengan ini bisa jadi media tanam yang nantinya dicampur tanah dan dicampur dengan pupuk. Nanti kita isi, ini kalau nanti praktek bisa dipraktekkan, nanti dilubangi untuk ditanam. Yang kami bawa di sini adalah bibit ubi rambat. Ubi rambat ini adalah ubi madu yang sudah mungkin Bapak Ibu pernah rasakan. Ini manis, madu. Ini bisa ditanam di polybag atau di media di kandi bekas ataupun di tanah langsung. Yang kedua, ini ada yang jenis marinem. Kalau yang Babin Sakota mungkin sudah pernah jalan-jalan di Desa Ampel Sari. Di sana adalah produksi massal. Kalau yang wilayah Ampel Sari itu di Kecamatan Kota Banjarnegara, Babin Sari. Pak Santoso namanya dan oh enggak ikut sih. Itu di sana tuh sering kami undang Pak di Argasoka pada saat panen. Kita undang dulu waktu ada kemitraan, ada perkumpulan Kapoktan kelompok tani dari pihak TNI. Saya sangat senang sekali mengapresiasi, memotivasi petani. Kalau ada aparat yang datang itu merasa tersemangati dan mereka menjadikan satu modal untuk jiwa-jiwa TNI kan penyemangat. Petani itu juga ikut termotivasi dengan datangnya panjenengan semuanya ke kelompok, mendatangi ke penyuluhan, itu seperti itu. Jadi Desa Ampel Sari ini produktivitasnya cukup tinggi karena menjanjikan beliau tidak mau menanam padi karena kalkulasi dan hasil kadang-kadang lebih menjanjikan ubi jalar ini dibandingkan dengan menanam padi karena kesulitan air di sana, karena air sawah di sana itu adalah sawah tanah hujan. Dari itu kita menanam ini tadi juga butuh tanah, butuh pupuk. Ini juga ada perkenalan, ini ada yang pernah tahu Bapak Ibu semuanya? Media, ini apa ini? Sekam, betul. Terus yang satunya lagi yang ini sudah diolah, sekam tadi sudah diolah. Arang sekam 100 Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak yang menjawab arang sekam. Berarti dia jeli. Ini adalah betul, bahan bakunya adalah sekam. Ini kami proses, kita bakar, tidak sembarang membakar Bapak Ibu. Ada caranya, nanti bisa mungkin panjenengan download di YouTube. Cara membuat arang sekam, klik langsung keluar dan mudah sekali. Dan ini mengandung karbon yang dibutuhkan oleh tanaman. Karena apa? Sekam itu kalau sudah jadi arang itu akan membuat nutrisi, jadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, khususnya tanaman umbi-umbian dan tanaman-tanaman yang buah. Makanya kalau yang sudah bergelut di bidang pertanian itu tidak lepas dari pupuk kandang, tanah, dan arang sekam. Juga nanti kita membuat cairan, pupuk cair. Pupuk cair adalah untuk menyiram, untuk menambah nutrisi yang langsung bisa diserap oleh tanaman itu sendiri, tapi dengan komposisi dan ukuran dan kebutuhan yang terukur, tidak serta-merta harus dibocor dengan terlalu banyak, nanti ada takarannya. Dari sini, dari perkenalan ini, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dengan keterbatasan kami Bapak Ibu untuk menyampaikan. Jadi ini banyak sekali yang ingin saya sampaikan, namun karena keterbatasan ilmu kami, juga pengalaman kami, hanya ini yang mungkin secara singkat yang bisa kami sampaikan. Dan mungkin apabila Bapak Ibu atau Bapak Babinsa atau Bapak TNI semuanya ingin mencari, menambah ilmu, itu silakan. Khususnya di BPP Kecamatan Banjarnegara terbuka untuk panjenengan semuanya untuk mengasuh kamru masalah pengolahan tanah, masalah pemupukan, masalah peternakan, masalah perikanan, insya Allah siap di waktu hari kerja.
ini bisa dikelorakan kepada masyarakat semuanya untuk membantu masyarakat Indonesia khususnya petani kita menjadi petani yang tani. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali ada pertanyaan sekilas kami menyampaikan seperti ini kepada Bapak semuanya. Monggo barangkali ada pertanyaan, kami insya Allah bisa kami menjawab. Kalaupun tidak, kami ada senior-senior kami dari BPP Kecamatan Banjarnegara yang membidangi untuk urusan-urusan yang lebih detail lagi. Silakan Bapak.